Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wilujulius Kasari, NPM A1A020024, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Di sini, saya akan menerangkan tentang karakteristik ajaran agama Islam, di mana tujuan dari mempelajarinya yang pertama, untuk mengetahui pengertian dari karakteristik ajaran Islam, untuk mengetahui macam-macam prinsip ajaran Islam, dan untuk mengetahui persamaan serta perbedaan ajaran agama Islam dengan ajaran lainnya. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, pengertian dari karakteristik ajaran Islam. Istilah dari karakteristik ajaran Islam terbagi menjadi dua, yaitu karakter dan ajaran Islam, di mana karakteristik adalah suatu yang memiliki karakter yang ciri khas, sedangkan ajaran Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berpedoman kepada Al-Quran yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui nabinya. Jadi dari dua pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa karakteristik ajaran Islam adalah suatu ciri khas yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia yang berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis. Islam memiliki karakteristik yang universal sehingga mampu mencakup seluruh lapisan masyarakat dari bentuk ragam modelnya. Karakteristik ajaran Islam berdasarkan konsepsinya dalam berbagai bidang. Yang pertama, bidang agama. Yang kedua, bidang ibadah. Yang ketiga, bidang ilmu dan pendidikan, bidang sosial, dan bidang ekonomi. Di mana ciri dari bidang ekonomi yang pertama, ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam, dan yang kedua, ekonomi merealisasikan keseimbangan individu dan kepentingan masyarakat. Yang kedua, macam-macam prinsip agama Islam, dan yang kita ketahui bahwa Islam adalah agama yang lengkap, komprehensif, dan holistis, sehingga prinsip-prinsipnya dijadikan landasan operasionalnya. Adapun secara lengkap, prinsip-prinsipnya yang pertama, sesuai dengan fitrahnya, yang kita ketahui bahwa arti fitrah adalah dalam keadaan suci. Ada pula yang mengatakan bahwa fitrah adalah sesuatu kecenderungan keadaan mengakui adanya kekuasaan yang menguasai dirinya dan menguasai alam jagat raya yang disebut dengan Tuhan. Yang kedua, keseimbangan atau ta'awazun. Di dalam kehidupan, kita harus menyeimbangkan antara kesehatan jasmani dan rohani, di mana kesehatan rohani lebih menjuruskan kepada jasmani, sehingga dalam beribadah kita tekun menjalani ibadahnya tersebut. Yang ketiga ada sesuai dengan keadaan zaman dan tempat. Yang kita ketahui bahwa Islam adalah agama akhir zaman yang berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Islam akan berlaku sampai akhir zaman. Yang keempat, Islam tidak menyesatkan manusia. Yang kita ketahui bahwa Islam diturunkan bertujuan untuk mengangkat harkat martabat manusia, membantu manusia dari alam kegelapan menuju alam yang benerang. Dari prinsip ini kita ketahui bahwa tidak mungkin Islam bertujuan untuk menyesatkan umatnya. Adapun Islam memudahkan umatnya. Yang pertama, dalam salat, jika seseorang tidak dapat melakukan salat dengan benar seperti ruku, sujud, tidak. Jika seseorang dalam keadaan sakit, dibolehkan dalam keadaan tiduran. Yang kedua, jika seseorang dalam keadaan sibuk, maka boleh menjamak dan mengqashar salatnya agar tidak ketinggalan pada waktu-waktu nantinya. Dan yang ketiga, jika seseorang dalam keadaan lapar dan tidak ada makanan sedikit pun, maka orang tersebut boleh memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jika itu pun ada di situ. Yang keenam, keadilan, di mana di dalam Islam prinsip keadilan adalah yang berarti pemersatu dan penyeimbangan antara yang dilakukan manusia dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia. 7. Ada musyawarah, di mana di dalam Islam musyawarah sangat diperlukan
untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Dan yang terakhir, ada persaudaraan, bahwa yang kita ketahui bahwa di agama Islam, semua orang yang beragama Islam dianggap saudara oleh orang yang beragama Islam, berbeda dengan agama-agama yang lain. Yang selanjutnya, persamaan ajaran Islam dan ajaran agama lainnya. Yang pertama adalah persamaan dalam monoteisme kepercayaan, di mana Islam menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menciptakan langit dan bumi dan isi semestanya. Sama dengan ajaran agama lain, seperti Yahudi, seperti Kristen, mereka menganut monoteisme seperti ajaran Islam, di mana dia pun menyembah satu Tuhan. Akan tetapi berbeda dengan agama Hindu, di mana mereka menyembah berbagai banyak Tuhan atau politeisme. Selanjutnya, kepercayaan adanya surga dan neraka. Seperti yang kita ketahui bahwa Islam mempercayai adanya surga dan neraka, di mana orang yang beramal saleh atau beramal banyak akan masuk ke surga. Sedangkan orang yang tidak beramal saleh atau banyak dosa akan masuk ke neraka. Hal itu juga berlaku di agama Kristen, di mana dia menganut bahwa mereka semua umatnya akan masuk ke surga. Dan walaupun mereka berbuat salah, maka Tuhan yang disebut dengan Bapa itu yang akan menanggung dosa-dosa mereka. Selanjutnya ada persamaan dalam anjuran untuk berbakti kepada orang tua. Jelas, anjuran ini sangat dijelaskan di agama Islam. Sama dengan agama lain juga menganjurkan untuk berbakti kepada orang tua, misalnya Yahudi dan Kristen, yang dianjurkan atau diajarkan untuk berbakti kepada ibu dan bapak di dalam yang tertera di dalam 10 perintah Tuhan. Selanjutnya, persamaan dalam anjuran untuk berakhlak baik. Dalam Islam, akhlak adalah sangat penting bagi kehidupan manusia. Di dalam Islam, akhlak penting untuk mewujudkan kedamaian, keselamatan di dunia maupun di akhirat. Dan ternyata di agama lain pun, seperti Yahudi, terdapat konsep etika yang tertera di dalam 10 perintah Tuhan. Begitu juga dengan Nasrani. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ajaran Islam memiliki banyak persamaan di dalam ajaran Yahudi dan Nasrani. Yang kita tahu bahwa Yahudi, Nasrani, dan Islam adalah satu rumpun. Selanjutnya, perbedaan ajaran Islam dengan ajaran lain. Jelas saja, banyak perbedaan juga terhadap agama lain. Yang pertama, perbedaan mengimani keesaan Tuhan, di mana di dalam Islam, keesaan Tuhan meliputi satu zat, tidak beranak, tidak pula diperanakan. Berbeda dengan agama lain seperti Hindu dan Kristen, di mana Hindu menganut politisme. Yang kedua, kitab wahyu Islam atau Al-Quran yang dapat membedakan orang yang beragama Islam dan orang yang bukan beragama Islam. Di mana yang kita ketahui bahwa kita berpedoman kepada kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran, sunnah-sunnah, hadis, itu tidak akan diperbaharui lagi. Berbeda dengan ajaran agama lain, seperti Nasrani. Kitab mereka diperbaharui lagi, dan terkadang ada oknum-oknum yang sengaja untuk menyelewengkan isi dari kitab tersebut. Dan yang terakhir, Islam memproklamirkan persamaan yang lengkap antara umat muslim tanpa membedakan perbedaan di suatu kasta. Sedangkan agama lain ada yang mengindahkan
keyakinan yang sama dengannya, seperti agama Yahudi yang memakai sistem kasta seperti agama Hindu. Berdasarkan apa yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa banyak terdapat perbedaan antara agama Islam dengan agama lainnya. Ajaran agama Islam adalah ajaran yang berdasarkan firman-firman Allah. Hal ini sebagai bukti Islam adalah agama yang sempurna dan menyempurnakan agama-agama dahulu dan agama yang lainnya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.